Shalom, selamat pagi anak-anak Miss Puspa 5 Obedient ABC. Selamat bertemu, walaupun kita tidak berhadapan langsung, tapi lewat video ini Miss Puspa yakin kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, libur di rumah bersama keluarga, belajar jarak jauh. Ya, oke. Puji syukur kita panjatkan hadapan Tuhan Yesus bahwa kita telah menyelesaikan PTS dengan baik. Nah, hari ini, minggu ini kita belajar lagi lewat daring, lewat online. Nah, pagi hari ini Miss akan memberikan materi bahasa Indonesia tema 5I yang KD-nya itu membahas tentang iklan, atau KD-nya di 3.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan di media cetak atau elektronik. Ya, pasti kalian sudah tahu iklan ya. Setiap hari nonton TV pasti nontonnya iklan, kebanyakan iklan ya. Lagi asik-asik nonton, tiba-tiba iklan lewat. Wah, kadang-kadang kesel juga, lagi seru-seru nonton terus tiba-tiba iklan. Tapi iklan ini ya punya tujuan, punya fungsi, punya pengertian juga. Nah, kita akan bahas satu persatu. Iklan itu adalah isinya membujuk banyak orang ya, agar orang tertarik kepada barang yang akan kita beli, yang akan kita nikmati. Kemudian bagaimana caranya agar iklan ini menarik buat banyak orang, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah berdasarkan tujuan iklan itu dibagi menjadi dua, ya. Tadi sudah pengertiannya iklan itu apa sudah. Sekarang berdasarkan tujuan iklan itu dibagi dua, yaitu iklan komersial, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah iklan non komersial. Ya, kita akan bahas satu persatu apa itu iklan komersial dan apa itu iklan non komersial. Oke, sekarang yang pertama, iklan komersial itu adalah iklan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ekonomi. Apa sih maksudnya? Ya, intinya adalah mencari keuntungan. Nih contohnya, iklan makanan, kemudian ada iklan minuman, kemudian ada juga iklan mainan, masih banyak yang lain. Itu hanya beberapa contoh saja yang Miss Puspa sampaikan. Kalian bisa lihat nanti di halaman 4 ya. Di situ dijelaskan. Kemudian yang nomor 2 itu adalah iklan non komersial. Apa itu iklan non komersial? Pasti berlawanan dengan iklan komersial itu sendiri. Kalau tadi dia mencari keuntungan secara ekonomi, nah kalau iklan non komersial itu adalah iklan yang bertujuan menginformasikan, kemudian mendidik masyarakat, di mana tujuan akhirnya itu adalah mencari keuntungan, bukan keuntungan ekonomi, tapi keuntungan sosial. Contohnya iklan layanan masyarakat. Nah, ciri-ciri dari iklan layanan masyarakat ini adalah pertama, ya, tidak bersifat komersial, itu sudah pasti karena tidak mencari keuntungan secara ekonomi. Kemudian yang kedua, tidak bersifat keagamaan atau politik. Kemudian yang ketiga, berwawasan nasional, ya, nasional ya. Kemudian yang keempat, diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat. Apa maksudnya? Mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang cantik, mau yang ganteng, itu iklannya semua mendapatkan informasi dari iklan tersebut. Kemudian yang kelima, itu diajukan oleh organisasi yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat tentu saja. Dan yang terakhir ini adalah mempunyai pengaruh dan kepentingan tinggi, ya, sehingga dapat didukung oleh media lokal maupun nasional. Nah, itu ya.
Nah, setelah kita bahas tentang iklan komersial dan non komersial, kita akan lanjutkan lagi. Nah, iklan ini dapat disampaikan melalui media cetak, kemudian audio dan elektronik. Kalau kita lihat di buku, media cetak ini apa saja sih? Gitu ya. Misalnya majalah, tabloid gitu ya, koran. Nah, iklan ini juga dapat dibagi 3 lagi gitu ya. Media cetak ini ada iklan kolom, kemudian display, kemudian media cetak itu dibagi 3 itu tadi. Kemudian kalau audio elektronik kita pasti sudah paham, sudah tahu seperti apa gitu ya. Nah, itu iklan secara komersial dan non komersial. Berikutnya, nah ini iklan biasanya memuat unsur-unsur sebagai berikut. Misalnya yang pertama itu judul, yang kedua nama produk, yang ketiga penjelasan produk, dan yang terakhir itu desain. Nah, judul itu apa? Kalian pasti suka melihat iklan itu kadang-kadang, iklan apa nih? Iklan sikat gigi misalnya. Atau kalau tadi disampaikan ada iklan makanan misalnya. Makanan apa nih? Misalnya jenisnya makanan yang sehat, mengandung karbohidrat, atau salah satu contohnya Miss Puspa contohkan ini deh. Ya, satu. Ini adalah contoh produk makanan. Judulnya apa sih? Di sini tertera. Judulnya besar-besar, tulisannya besar-besar gitu ya. Kemudian nama produknya apa? Sudah jelas, di sini juga ada nama produknya. Ya. Penjelasannya yang mana penjelasannya? Ini memang sih ditulis kecil-kecil. Misalnya penjelasannya kelezatannya nih 4 kali kelezatan sekali gigit misalnya. Nah, itu penjelasannya, ini penjelasan produknya. Kemudian desain. Nah, kita lihat desainnya itu harus menarik. Kalau kita lihat dari warna saja ini ya sudah menarik orang untuk kayaknya enak banget itu makanan gitu ya. Nah, ini adalah sebuah iklan yang disampaikan bagaimana iklan ini menarik. Ini iklan yang komersial ya. Miss Puspa belum contohkan iklan non komersial. Nah ini kemudian selain desain gitu ya yang menarik agar ini bisa dibeli oleh masyarakat, kemudian mendatangkan keuntungan secara ekonomi, ini adalah iklan komersial gitu ya. Nah, kalau iklan non komersial layanan masyarakat, seperti yang kita tahu sekarang ini ya, virus corona yang melanda dunia, seluruh dunia mengalami yang namanya virus corona. Semua bisa terjangkit jika tidak menjaga kesehatan dengan baik, menjaga kebersihan dengan baik. Nah, iklan-iklan yang ada di televisi itu adalah iklan non komersial. Kenapa disebut non komersial? Karena mengajak semua masyarakat untuk mencegah COVID-19 gitu ya, atau virus corona itu, dari tingkat RT, RW, kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten, kota, sampai tingkat provinsi dan pusat, semua mengiklankan hal tersebut. Nah, sekarang ini lagi gencar-gencarnya yang disebut dengan iklan non komersial gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita masih melihat di TV gitu ya, masih ada iklan-iklan yang komersial, minuman, makanan, mainan gitu ya, anak-anak banyak, atau alat-alat rumah tangga, misalnya AC, kulkas gitu, masih banyak kita lihat iklan-iklan tersebut. Tapi yang sekarang lagi booming itu adalah iklan non komersial yang membahas tentang virus corona, bagaimana caranya mencuci tangan gitu ya, menjaga kebersihan, bagaimana kita menggunakan masker yang baik. Bahkan ada himbauan nih, baru saja Miss Puspa terima berita bahwa diwajibkan sekarang untuk menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker itu akan diberi sanksi, kalau tidak salah 3 bulan kurungan kalau nggak salah ya. Miss Puspa memang tidak membaca ada di
keputusan apa, undang-undang apa gitu, karena masih baru. Wow, ini semua harus menggunakan masker. Di lingkungan Miss Puspa sendiri, di komplek perumahan Miss Puspa sendiri, masker itu diwajibkan. Jika tidak menggunakan masker, tidak diizinkan masuk. Itu bahkan tamu-tamu atau orang asing atau orang luar yang masuk itu wajib hukumnya untuk menggunakan masker. Kita saja yang keluar dari, misalnya mau karena urgent harus memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, walaupun tidak setiap hari harus keluar, paling tidak seminggu sekali atau 3 hari sekali, ini butuh keluar untuk membeli kebutuhan pokok misalnya, itu Miss harus menggunakan masker. Nah, iklan-iklan yang telah disampaikan di televisi itu adalah membantu kita menggunakan masker yang baik dan benar. Itu adalah salah satu iklan non komersial, karena itu adalah layanan masyarakat. Demikianlah penjelasan Miss Puspa tentang iklan komersial dan non komersial. God bless you all.